Jawa Barat lagi bagus, 3 disrupsi lagi menyerang, kita harus beradaptasi. Timur Jawa Barat ini keren, 9 ruas jalan tol lagi dibangun, kereta api cepat dunia akan beres, Patimban juga akan selesai, tingkat produktivitas juga tinggi, populasi kita banyak, Bapak mau jualan apa aja ke 50 juta manusia, potensinya sangat besar. Kenapa kita jualan terus investasi? Padahal upah suka tertinggi se-Republik itu. Mohon maaf ya, kita berdebat sedikit nih. Saya dulu pakai logika yang sama dengan Bapak Ibu. Upah naik, investor kabur. Upah kecil, investor datang. Tapi tidak terjadi dengan kasus Jawa Barat. Upah naik, apalagi Bekasi Karawang, investor tetap tinggi. So, jawabannya apa? Yang bisa jawab saya kasih sepeda. Pak Herman, mau tahu jawabannya? Saya orang ilmiah, saya survei Pak. Izin berdiri ya. Saya nggak boleh. Oh, udah keluar jawabannya. Jadi saya survei, kenapa Anda suka investasi di Jawa Barat? Mr. Governor, number 1, kita punya infrastruktur paling lengkap se-Republik ini ada di Jawa Barat. Bapak lagi seminar di sini sekarang, ada 9 ruas jalan tol yang dibangun. Dari Depok ke Tangerang, dari Bandung ke Cilacap, Sumedang bentar lagi, Japek ruas sedang, ya, ada 9 ini banyak. Terbanyak se-Republik, dan yang termahal itu Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran sampai Cilacap tembus ke Jawa Barat. Oke. Di Sumedang, contoh aja. Ini belum korek ya, dikit lagi. Mudah-mudahan 3 bulan lagi tembus ke bandara. Itu pengajuan buat pengembangan properti udah banyak Pak. Wisata udah 5 izin. Ya. Pengembangan. Jadi setiap ada satu akses, jadi situ ada pertumbuhan, betul? Dibayangkan, ada 9 akses baru, ada 9 potensi pertumbuhan. Bapak-bapak orang pintar lah, kita jalan-jalan ke setiap ruas ini, opportunity-nya. Tapi tadi ingat ya, pada saat bikin opportunity, ingat rumusnya tadi, jangan live aja, tapi live, work and play, karena kalau saya sebagai generasi Z kayak mereka, bukan generasi Z, kebagian kursi. Saya mau tinggal, tapi making big money, tapi nggak kemana-mana. Nanti aja pas piknik ke Bali, mau ke Singapura, baru saya buang duit. Cuma dia bukan tipe yang commute, harus apa dulu nih, sinteksnya. Paham ya? Jadi ada perubahan Pak. Orang nyari yang mobilitasnya rendah, nggak usah commuting melelahkan. Nah ini alasan pertama, ya. Alasan pertama kenapa Jawa Barat ranking 1 terus 5 tahun terakhir investasi. Alasan kedua, inilah jawaban kenapa tadi upah naik, kategori tertinggi investasi. Jadi dalam teori produktivitas, dengan ada slide-nya ya, ada namanya itu ICOR Index Efektivitas SDM. Nah ICOR kita itu paling rendah itu artinya paling baik. Jadi makin lama makin efektif. Jadi SDM Jawa Barat Pak, itu adalah SDM paling produktif kerjanya dari seluruh Indonesia Raya itu orang-orang Jawa Barat. Di provinsi lain bikin piring 5, di Jawa Barat 10 kira-kira gitu. Ya. Nah, Pak Menteri Bahlil sendiri yang mengkonfirmasi. Pak Guru, saya sudah tahu sekarang jawabannya kenapa Bapak provinsinya selalu tinggi indeks produktivitas. Yang kuning, nah ini ada omnibus law di sini, ada single sistem buat investasi, responsive system. Jadi saya bangun ini. Jadi tadi saya mulai dengan general check up tadi, ekonomi lebih bagus. Saya cek kenapa investasi tinggi. Jadi ini akan konsisten Pak. Ya. Patimban itu akan terbesar, tercanggih. Sekarang baru tahap 1 buat
ekspor mobil, pelabuhan mobil. Tahun ini awal tahun depan tahap 2-nya dan seterusnya. Nah ini contoh ya. Ini desain saya, Mas. Bukan saya mendesain geometri ya, tapi ini paksaan saya ke pemerintah pusat. Saya bilang begini, karena pemerintah pusat, Bapak lihat gambarnya ya, fokus hanya di pelabuhan yang floating itu, Pak. Dan ya, sisanya si hinterland ini tadi desain, saya bilang nggak bisa. Nanti kayak Tanjung Priuk, Hilituan, lahir opportunity, serabutan, semrawut, akhirnya menuju ke pelabuhannya itu kayak mau ke zona perang kan begitu ya. Maka saya bilang, Pak, harus kayak Yokohama Maritime City gitu, harus kayak kota-kota bermakna di sana. Ini juga opportunity, Pak. Silahkan di main-main ke sana, bikin peluangnya di sana. Saya desain untuk 1 juta penduduk. Jadi teori urban itu, Pak, nomor 1 itu jumlah penduduk, Pak. Jadi Bapak harus memprediksi. Saya Bapak punya lahan ya, lahan 1000 hektar. Nah, cara ngitung yang benar itu adalah 1000 hektar Bapak itu sebenarnya buat berapa penduduk. Dari situ nanti turun KLB-nya berapa, KDB-nya berapa. Kadang-kadang orang kan nggak ngerti kenapa KDB sekian, KLB 5, 5,5, 5,7 angka-angka yang hanya arsitek yang paham. Tapi kalau dirunut, Pak, itu harusnya dimulai dari berapa prediksi jumlah penduduk. Nanti diturunkan, oh jumlah penduduk itu cukup dengan kantor 2 lantai. Oh, dengan lahan terbatas tapi penduduknya besar, berarti kantornya harus 10 lantai. Oh, kalau nggak bisa 20 lantai, baru keluar tuh rumus KLB-nya. KLB-nya bisa 5, 20 lantai, bisa 3, 10 lantai atau berapa. Nah, jadi biasakan berpikir ilmiahnya di situ, ya. Nah, hasilnya ini contoh, ini batas 1 juta. Nah, kelebihan Jawa Barat, tadi aspirasinya sudah, pabrik banyak betul, industri terbesar, 60% industri se-Indonesia ngumpulnya di Jawa Barat. Tapi berasnya kita surplus, jadi 50 juta perut orang Jawa Barat tidak akan kelaparan. Kami setiap tahun kelebihan beras 1 juta sampai 1,5 juta ton. Jadi artinya apa? Suka ada perdebatan ya, Bapak jangan banyak pabrik, jangan banyak industri, nanti lahan-lahan sawah terus. Nah, saya seimbangkan, Pak, sebagai gubernur secara volume ya, Pak, sehingga inovasi begini silakan, di urusan pangan, food security harus terjadi. Nah, ada sawah yang dilindungi, ada yang apa, nanti kita bisa bicarakan. Yang penting volumenya nggak berkurang. Misalkan ya, sawahnya kena di sini, ya Anda harus kompensasi dengan sebuah cara, volume sama yang keambil, pindah ke tempat yang tidak terlalu strategis secara properti, tapi volumenya tetap terjaga juga. Jangan Bapak rubah, maaf ya, dari sawah jadi properti, tapi nggak ngasih solusi terhadap dimensi kehidupan lain yang namanya food security. Kalau enggak nanti kita impor, Pak. Kalau impor nanti kayak Sri Lanka, bubar, bangkrut karena 90% perdagangannya melalui impor. Nah, terakhir dari saya, sekarang bicara kualitas fisik ya, tadi kan konsep. Silicon Valley itu hanya bisa terjadi teorinya, saya pernah seminar di Berkeley tentang ini. Jadi jangan senang dengan kata Silicon Valley-nya, tapi tidak paham rumus-rumusnya. Rumus Silicon Valley ini satu koridor, betul. Jadi di Amerika itu ada 2 koridor, Pak. Satu Boston ke New York, yang lahir, karena itu ada MIT, Harvard, dan sebagainya. 2 koridor San Francisco ke San Jose. Apa rumusnya? 1, fisiknya bentuknya koridor. 2, harus banyak universitas. Nah, jadi lahirnya Presiden University itu ini visioner, tapi harus diperbanyak. Jadi 20 pengembang besar tadi harus mau invest
making colleges, universities di situ. Kalau itu nggak dibangun, maaf lagi ya, kembali hanya lift lagi, hanya rumah-rumah aja, mimpi menjadi pusat koridor inovasi Indonesia nggak akan terjadi. Ya. Jadi yang pertama itu, universitas harus banyak. Nah, Jakarta Bandung harusnya, makanya saya banyak kedatangan universitas asing Pak, karena Omnibus Law sekarang mengizinkan universitas buka cabang. Saya agak bingung mau kemana, makanya kabari saya aja. Saya ada lahan buat universitas. Nah, nanti saya kawinkan setiap investor university dari luar negeri mau datang, saya tinggal ya kontak Pak Adi atau gimana. Sini supaya nanti nyambung si 20 itu penuh dengan research center universitas. Kalau universitas kan kayak UPH saya tahu ya, the power of UPH. Karena kalau UPH Karawaci kan jadi ramai. Ya, spending power dari ribuan mahasiswa UPH itu di Karawaci saya monitor dari risetnya tinggi. Lahirlah ekonomi kampus. Jadi kampus itu harus di-track Pak. Itu in the future nanti melahirkan residen, melahirkan ekonomi apartemen yang demand yang tinggi, melahirkan sibuknya mall dari satu university. Nah, jadi itu saya dukung dan harus didukung pastinya ya. Dan saya dukungnya nanti gitu. Saya akan tawarkan setiap saya kedatangan di gedung sate universitas, saya nanti ngobrol ke forum ini, kalau bisa forumnya dinamai apa gitu ya, apa gitu, forum perjuangan apa. Jadi nanti kan pasti saja saya ada 3 university Australia mau Bapak aja beratur, jangan. Nanti gitu pola relasi kita ya. Government kan tugasnya kayak Oli melancarkan mesin pembangunan lah dan aspirasi. Nah, syarat berikutnya menjadi Silicon Valley itu Pak, kotanya harus bikin betah dan bikin stres. Ciri kota betah, ada orang jalan kaki di kotanya. Ini maaf ya saya kritik ya. Ini sering dilupakan faktor walkability. Sebagian dari Anda mengira asal bangun gedung, orang naik mobil masuk basement, sebelum parkir, beraktivitas, mau ke mall naik mobil lagi dianggap wajar. Enggak Pak. Kenapa kita betah di Eropa, di kota-kota yang manusiawi? Kita jalan kaki. Sudirman Tamrin harus saya akui, itu idenya Pak Danis Moro, guru saya, tapi menjadi sempurna di zaman Pak Anies. Itu karena ada jalan kaki sekarang. Walaupun nggak perfect ya, karena yang perfect itu kayak on the road Pak. Gedung itu langsung nempel ke pejalan kaki. Kalau Sudirman Tamrin itu gedung, ada zona parkir dulu memisahkan ke pejalan kaki, baru pejalan kaki walaupun lebar. Itu namanya force walk, orang dipaksa jalan. Kalau di Orchard Road, laser walk. Maka yang betul itu Sarinah Pak. Jadi mobil Sarinah aja. Sarinah dulu depannya parkir, ya. Terus pejalan kaki. Siapa yang mau nongkrong? Sekarang Sarinah menghilangkan zona di depan parkirnya, digeser-geser menjadi ruang publik, jadi taman, jadi amfitheater. Akibatnya kan orang banyak nongkrong. Orang banyak nongkrong artinya dia haus, dia lapar, jadi dia spending, makan lebih lama, minum lebih banyak. Nah, jadi kepada kota-kota baru di 20 ini, ya setelah tadi konsep ekonomi besar, saya ingatkan walkability harus didesain. Rumus walkability adalah di depan gedung jangan ada parkir. Parkir itu buangannya ke basement, atau buang ke samping, atau buang ke belakang. Depan itu harus walkability. Mall di Jakarta saya kritik juga sama. Yuk terlalu banyak muter-muter, orang ngedrop off ya. Jadi memberikan kemewahan itu buat mobil, bukan buat orang. Bayangkan kalau semua bangunan kayak Sarinah itu terjadi. Nah, terus ada teori akademis, kalau bikin kota satu harus ada distrik, betul. Distrik inovasi, distrik apa? Jadi artinya berkumpullah orang-orang yang kerjanya mirip-mirip. 2, harus ada landmark. Nah, saya nggak tahu Jabodetabek harusnya ada Pak. Kalau Jakarta namanya Monas, ya. Kalau City namanya Opera House. Kalau Jabodetabek, nah, harus yang vertikalisme Pak sebenarnya.
yang dari jauh itu kelihatan. Kalau hanya dilihat dari udara, ya susah, hanya orang naik helikopter aja lihat. Jadi teori landmark itu harus vertikal, Pak. Makanya Monas, Eiffel Tower, kira-kira gitu ya, itu harus ada. Jadi tidak afdol pulang dari Jababeka sebelum berfoto-foto dengan itu. Gitu. Saya bikin di Makassar masjid, coba tampilkan kalau ada. Masjid 99 kubah. Sekarang Pak, karena saya sudah berhenti mendesain kecuali rumah ibadah. Orang ke Makassar kalau nggak foto di Masjid 99 kubah dianggap tidak ada memori di sana. Kira-kira begitu. Ini contoh landmark fungsional. Ada landmark tidak fungsional ya, Monas sekadar monumen gitu. Tapi kalau ini fungsional tapi lokasinya bagus. Ini bisa macam-macam, bisa kayak Eiffel, bisa masjid, bisa gereja, bisa. Jadi tadi walkability, listrik udah betul, kemudian apa namanya landmark terakhir harus punya alun-alun. Nah, ini sering dilupakan. Ya. Orang Belanda tuh pintar, semua kota yang dibangun Belanda dimulai dari alun-alun dulu. That's the titik nol. Sama juga, Jababeka harus punya titik nol. Definisi titik nol itu harus public space. Jadi circle mungkin sudah pas ya, tapi tinggal vertikal yang ya. Nah jadi itulah kira-kira ya, Jawa Barat lagi bagus, 3 disrupsi lagi menyerang, kita harus beradaptasi. Timur Jawa Barat ini keren, 9 ruas jalan tol lagi dibangun, kereta api cepat dunia akan beres, Patimban juga akan selesai, tingkat produktivitas juga tinggi, populasi kita banyak, Bapak mau jualan apa aja ke 50 juta manusia, potensinya sangat besar. Tahun depan katanya ada resesi, saya lebih optimis, resesi mungkin terjadi di luar Indonesia, selama Indonesia bisa berdagang dengan diri sendiri, fokus dengan semua produk-produk dalam negeri, harusnya kita survive. Tapi kalau terlalu ekspor oriented, beli barang impor semua, ya pasti kenal lah ya. Nah, termasuk dari sekarang, kalau punya kesempatan beli mobil listrik, pakailah mobil listrik, motor listrik, karena itu cara smart kita beradaptasi terhadap perubahan. Terima kasih, saya kira itu.